Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) terus memperkuat posisi sebagai bank yang menjalankan prinsip berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Sejumlah strategi pelayanan akan dijalankan perusahaan untuk ikut mendorong target net zero emission. Sementara itu, BRI terus berkomitmen untuk digitalisasi dan tidak akan meninggalkan layanan konvensional. Dalam kunjungannya di kantor Berita Satu Media Holdings, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan sejumlah strategi dalam menjalankan misi net zero emission, baik di kalangan internal perusahaan maupun di kalangan nasabah. Pada Juni 2022, BRI bahkan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond dengan target perhimpunan dana sebesar 15 triliun dengan jumlah emisi tahap 1 sebanyak-banyaknya 5 triliun rupiah. Nyari akhirnya yang diukur apa? Yang diukur yang tadi kan kita mau menuju ke net zero emission. Maka yang harus diukur adalah berapa dari upaya kita ini mampu mengabsorb karbon yang bergentayangan di atmosfer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengukur dari aktivitas kita untuk menahan berapa karbon yang bisa ditahan dari tidak lepas ke atmosfer. Yang paling efektif menyerap karbon gentayangan di atmosfer adalah tanaman. Maka kita fokuskan saja kegiatan aktivitas strategi untuk menyerap karbon itu ya nanam. BRI juga akan melaunching program pemberian 1 pohon untuk setiap nasabah kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Setidaknya terdapat 8,1 juta nasabah KUR BRI yang akan memperoleh pohon untuk mendukung penyerapan emisi karbon. Meski demikian, sejumlah program ESG BRI akan disesuaikan dengan masa transisi bisnis yang ada saat ini, seperti sektor bisnis yang masih memanfaatkan energi fosil. Saya sangat memahami bahwa butuh transisi, dan selama transisi ini dipacu krisis juga, maka kemudian selama transisi ini masih tetap harus menggunakan bahan bakar fosil, itu dulu. Tetapi Pak, tidak boleh kita hanya berorientasi hari ini. Kita mesti punya roadmap jangka panjang yang seperti saya jelaskan tadi. Apa yang saya jelaskan? Kita mesti punya strategi mengabsorb karbon, kita mesti punya strategi untuk menahan emisi karbon. Barangkali dengan bahasa yang sederhana inilah kita bisa jelaskan tentang prinsip-prinsip net zero emission itu. Selain itu, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan semangat digitalisasi di tubuh Bank BRI saat ini tidak akan meninggalkan layanan konvensional. Mayoritas nasabah BRI saat ini belum siap bertransformasi ke layanan digital secara langsung, sehingga BRI masih akan memberikan layanan secara hybrid. Ia juga menjelaskan, kehadiran bank digital membawa semangat agar lembaga keuangan bisa melayani masyarakat secara efisien dan efektif. Namun bank konvensional masih dibutuhkan oleh banyak masyarakat yang belum siap dengan perubahan secara langsung. Prinsipnya adalah digitalisasi bank. BRI pasti Pak akan bikin digital bank, pasti, karena kita sudah punya bank raya. Tapi kemudian seberapa digital, nah itu kita harus sesuaikan dengan masyarakatnya. Kalau masyarakat kita yang fully digital itu hanya seberapa saja, ya biar saja dilayani oleh yang fully digital banking. Tapi BRI kan nggak bisa meninggalkan masyarakatnya yang masih konvensional. Jadi strateginya adalah digital kita siapkan, tapi konvensional jangan ditinggalkan. BRI merupakan perusahaan yang masuk hampir di seluruh indeks berbasis ESG. Sebagai bank yang memprioritaskan UMKM di era digital, Bank BRI kini tak hanya fokus melakukan edukasi digital, namun juga memberikan edukasi tentang pentingnya kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Said Masur, Topi Pribadi, Berita 1, Jakarta.